Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wahyudin dari Fakultas Institut Teknologi Nobel Indonesia dari jurusan Manajemen. Hari ini saya akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran, atau bisa juga disebut sebagai demand dan supply. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menentukan pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, dapat menentukan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, dapat menentukan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, tahukah kamu bahwa harga suatu barang dan jasa terbentuk dari proses permintaan dan penawaran? Lalu, apa pengertian dari permintaan dan penawaran itu? Secara umum, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen kepada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Nah, ketika berbicara hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi konsumen atau pembeli. Jika harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang mereka konsumsi. Begitupun sebaliknya. Jika harga barang yang dikonsumsi mengalami penurunan, maka konsumen menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian ketika kita berbicara tentang hukum penawaran, maka kita melihat dari sisi produsen atau penjual. Jika harga barang yang dijual oleh produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang dijual turun, maka seorang produsen akan mengurangi jumlah barang yang dijual untuk menekan kerugian yang semakin besar. Dan terakhir, untuk menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran, berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Garis ini disebut sebagai kurva permintaan. Coba kita bandingkan dengan kurva penawaran. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah barang yang dia tawarkan. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran adalah keseimbangan, di mana harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, itulah penjelasan saya yang saya berikan kepada teman-teman semua atau siapapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.